Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang teamship competence. Dan kemarin kita sudah membahas tentang individu, dan sekarang kita akan membahas masalah tim atau kelompoknya. Nah, lanjut saja kita bahas pembahasannya di slide selanjutnya. Teamship. Nah, apa sih teamship itu? Ya, teamship atau kompetensi kolektif adalah tentang cara kerja. Nah, teamship dikategorikan sebagai sebuah kompetensi karena teamship menjadi salah satu persyaratan yang harus dimiliki oleh setiap anggota sebuah tim kerja agar tercapainya sebuah penugasan atau target. Maka teamship berbicara tentang sebuah keputusan untuk menetapkan sasaran yang selaras yang memungkinkan sebuah pilihan yang jelas dan demi peningkatan berkelanjutan. Nah, itu artinya dari teamship. Nah, teamship juga berbicara tentang pengetahuan yang harus dimiliki setiap anggota mengenai cara berkolaborasi. Nah, dan menggunakan makna sebagai sebuah sikap transparansi dan pembelajaran yang terus-menerus. Nah, akhirnya teamship juga berbicara tentang keterlibatan dan semangat anggota memaknai pentingnya konsumen bagi keberlanjutan sebuah organisasi. Nah, ya kesimpulannya, teamship itu digunakan untuk menjelaskan suatu standar perilaku kolektif yang dipahami oleh semua orang di lingkungan tim tersebut. Nah, tingkat kualitas sebuah tim terkait dalam sebuah kolaborasi dengan tim lain untuk mencapai sebuah sasaran atau manfaat bersama. Nah, konsep teamship sebenarnya sederhananya ibaratkan sebuah tim sepak bola. Seorang pemain harus menyadari bahwa setiap aksi mereka memiliki dampak baik di dalam maupun di luar lapangan yang menjadikan kekerabatan mereka menjadi sempurna. Nah, itu ibaratnya teamship. Ketika bermain bola kan tentunya tadi pergerakan kita sedikit pun itu menjadi nilai. Nah, apakah akan memberikan peluang bagi kita ataukah malah menjadikan keburukan bagi kita. Seperti kita bermain bola tadi kan, nah, kita harus tahu nih arah bola nih kemana. Kalau misalnya kita ke kanan, itu prediksi ke kanan itu akan berdampak apakah orang itu akan menggiring bola ke arah kiri. Nah, seperti itu. Artinya pergerakan kita tadi mempengaruhi kinerja dari tim tersebut. Jadi kita ketika kita bertindak kita akan berpikir seperti itu. Apakah ini akan membawa dampak positif atau apakah ke negatif. Teamship itu yang paling penting. Ya, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kompetensi yang saling mempengaruhi efektivitas sebuah tim. Yang pertama adalah kompetensi teamwork, atau definisinya atau pengertiannya adalah bekerja secara kolaboratif dengan orang lain untuk mencapai tujuan dan sasaran bersama. Contoh perilakunya adalah membangun hubungan atau kemitraan. Nah, menjalin hubungan atau namanya itu pertemanan. Kemudian leadership team, yaitu kemampuan untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan anggota tim lainnya. Menilai kinerja tim, menetapkan tugas, mengembangkan tim, memotivasi anggota tim, merencanakan dan mengatur dan membangun suasana yang positif. Contoh perilakunya adalah memfasilitasi tim dalam memecahkan masalah, kemudian memberikan harapan kinerja dan pola interaksi yang dapat diterima, kemudian mengevaluasi informasi yang mempengaruhi fungsi tim. Nah, kemudian mutual performance monitoring, yaitu kemampuan untuk mengembangkan pemahaman untuk umum tentang lingkungan tim dan menerapkan strategi tugas yang tepat untuk secara akurat memantau kinerja tim. Itu contohnya seperti mengidentifikasi kesalahan dan penyimpangan dalam tindakan anggota tim lainnya. Kemudian memberikan umpan balik mengenai tindakan anggota tim untuk memfasilitasi koreksi diri. Nah, kemudian backup behavior, yaitu pengertian adalah kemampuan untuk mengantisipasi kebutuhan anggota tim lain melalui pengetahuan yang akurat tentang tanggung jawab mereka. Suatu kemampuan untuk mengalihkan beban kerja di antara anggota untuk mencapai keseimbangan selama periode kinerja kerja yang tinggi. Contoh perilakunya adalah pengakuan oleh penyedia cadangan potensial bahwa ada masalah distribusi beban kerja di tim mereka. Kemudian penyelesaian seluruh tugas atau bagian dari tugas oleh anggota tim lainnya. Pergeseran tanggung jawab kerja kepada anggota tim yang kurang dimanfaatkan. Kemudian ada
adaptability, kemampuan untuk menyelesaikan strategi berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari lingkungan melalui penggunaan perilaku kompensasi dan realokasi sumber daya intratim. Mengubah cara kerja atau repertoire tim dalam menanggapi kondisi yang berubah. Contohnya itu mampu mengidentifikasi isyarat bahwa perubahan telah terjadi, memberikan arti pada perubahan itu dan mengembangkan rencana baru untuk menghadapi perubahan. Kemudian tetap waspada terhadap perubahan di lingkungan internal dan eksternal tim. Kemudian tim collective orientation, yaitu kecenderungan untuk mempertimbangkan perilaku orang lain selama interaksi grup dan keyakinan akan pentingnya sasaran tim atas sasaran anggota individu. Itu contohnya mempertimbangkan solusi alternatif yang disediakan oleh rekan tim dan menilai masukan itu untuk menentukan apa yang paling benar dan tepat. Nah, kemudian shared man total model. Itu adalah struktur pengetahuan pengorganisasian hubungan antara tugas dan dilakukan tim dan bagaimana anggota tim akan berinteraksi. Contoh perilakunya adalah mengantisipasi dan memprediksi kebutuhan masing-masing, identifikasi perubahan dalam tim, tugas dan rekan tim, dan secara implisit menyelesaikan strategi sesuai kebutuhan. Kemudian mutual trust, itu keyakinan bersama bahwa anggota tim akan melakukan peran mereka dan melindungi kepentingan rekan satu tim mereka. Itu contohnya, contoh perilakunya, pembagian informasi, kesediaan untuk mengakui kesalahan dan menerima umpan balik. Nah, kemudian closed loop communication, yaitu pertukaran informasi antara pengirim dan penerima terlepas dari medianya. Contohnya, menindaklanjuti dengan anggota tim untuk memastikan pesan yang disampaikan sudah diterima dengan orang yang dituju. Mengakui pesan telah diterima, kemudian klarifikasi dengan pengirim pesan bahwa pesan yang diterima sama dengan pesan yang dituju yang dikirimkan. Nah, itu tentang kompetensi-kompetensi yang saling mempengaruhi aktivitas sebuah tim. Nah, yuk kita lanjut ke slide selanjutnya tentang membangun tim SIP. Bangun tim SIP. Nah, itu ada 3 komponen utama untuk membangun the spirit of the team, atau kepercayaan pada tim. Yang pertama adalah ada tujuan bersama, yaitu bahwa semua anggota tim mendayung ke arah yang sama. Nah, punya tujuan yang sama. Yang kedua itu ada bukti kompetensi, bahwa semua anggota tim pandai dan menguasai peran mereka masing-masing, sehingga setiap anggota yang lain dapat fokus pada pekerjaannya dan yakin anggota tim lainnya melakukan tugas mereka dengan baik dan benar. Dan yang ketiga itulah ada motif, bahwa setiap anggota tim benar-benar percaya bahwa setiap orang melakukan hal yang terbaik dan memiliki minat terbaik dalam tim. Jadi ketiga komponen tersebut mutlak dan bersifat keharusan dalam sebuah tim. Nah, jadi harus ada yang 3 komponen itu. Ada 4 pilar penting sebagai prasyarat efektivitas organisasi. Itu yang pertama adalah tujuan selaras. Jadi fokus pada tujuan bersama. Kemudian juga membuat pilihan yang jelas. Dan yang terakhir itu mendorong terus-menerus perbaikan. Itu tujuan yang selaras. Kemudian pilar kedua itu adalah kolaborasi. Jadi saling berkontribusi dengan peran yang jelas. Kemudian merangkul beragam tim. Dan yang terakhir itu terus berkembang dan belajar bersama. Nah, ini kolaborasi. Kemudian transparansi, itu membangun kepercayaan melalui keterbukaan. Kemudian mendapatkan fakta dan angka yang benar. Nah, kemudian yang terakhir adalah merayakan kesuksesan dan belajar dari kesalahan. Itu transparansi. Dan yang terakhir yaitu tentang bersemangat menanggapi persoalan dan kebutuhan pelanggan. Nah, kemudian juga bertindak dengan cepat dan memiliki rasa memiliki dan mewujudkannya. Itu tentang keterikatan. Nah, ini pilar penting dalam organisasi. Itu punya tujuan yang selaras, tujuan bersama, kolaborasi, transparansi, keterikatan. Jadi di dalam organisasi itu, di dalam tim, khususnya kita berbisnis, kita dan tim kita atau karyawan kita harus punya tujuan yang selaras. Nah, kemudian kolaborasi, kita mampu bekerja sama dengan tim. Nah, situ. Kemudian transparansi, apapun itu kita harus sampaikan, tidak ada yang ingin ditutup-tutupi. Dan keterikatan, nah jadi ketika kita
di dalam organisasi itu harus punya rasa saling, tadi kata Bapak kan, rasa saling memiliki. Ketika kita punya rasa saling memiliki terhadap organisasi antara bawahan dan atasan, otomatis itu akan ada yang namanya rasa saling memiliki. Ketika kita punya rasa saling memiliki, kita tidak ingin organisasi kita itu menjadi keburukan bagi kita. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu manajemen konflik dalam teamship. Yang namanya konflik itu kan pasti sering terjadi lah di dalam kelompok atau tim. Nah, oleh karena itu kita bahas di sini bagaimana sih bentuk-bentuk jenis-jenis konflik itu. Nah, yang pertama adalah konflik dalam diri individu, yaitu suatu bentuk konflik yang terjadi bila seorang individu menghadapi suatu ketidakpastian tentang pekerjaan yang dihadapkan dalam melaksanakannya. Sebagai contohnya, ketika individu diminta untuk melakukan suatu hal yang lebih dari batas kemampuannya, permintaan pekerjaan yang saling bertentangan. Nah, itu konflik individu. Aku nggak mampu, aku tidak sanggup, ya gitu, konflik tuh. Tapi ketika dijalani kan insya Allah ya pasti bisa. Cuman kita tuh kadang terlalu menyerah duluan. Nah, ketika kita menjalani kan biasanya itu akan mudah ketika kita sambil menjalani sambil belajar. Yang kedua adalah konflik antar individu dalam organisasi yang sama, di mana hal ini sering terjadi karena perbedaan kepribadian antar karyawan dan tidak bisa menyelesaikan satu sama lain. Bisa jadi dikarenakan konflik antar manajer dengan bawahan dalam hal peranan dan tugas. Kemudian yang ketiga, konflik antar individu dan kelompoknya yang berhubungan dengan era individu menanggapi tekanan untuk keseragaman yang dipaksakan oleh kelompok mereka. Nah, biasanya kan ini sering nih, ketika kita berbeda prinsip dengan kelompok, akhirnya muncullah yang namanya konflik. Ketika kita pengen mengalah, mereka akan keras. Ketika kita keras ya mereka juga makin keras. Akhirnya apa? Kita akan mengalah untuk itu. Tapi ya tidak harus sih selamanya kita mengalah. Kalau misalnya kita bisa berargumen, kita pun bisa dipahami seperti itu. Nah, konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. Karena terjadi pertentangan antar kelompok, sebagai contoh, pertentangan antar beberapa divisi yang ada di dalam organisasi tersebut. Misalnya kan biasanya di dalam tim itu ada divisi-divisinya. Biasanya ada perbedaan divisi ini dengan divisi ini, ada pertentangan. Nah, itu. Kemudian yang terakhir adalah konflik antar organisasi, yaitu timbul sebagai akibat bentuk persaingan ekonomi dan sistem perekonomian suatu negara. Konflik ini telah mengarahkan timbulnya pengembangan produk baru, teknologi dan jasa, harga-harga lebih rendah dan penggunaan sumber daya lebih efisien. Konflik ini biasanya muncul ketika berhubungan dengan supplier dan customer. Nah, itu konflik-konflik yang terjadi di jenis-jenis konflik yang terjadi di lingkungan organisasi. Nah, ya, terima kasih banyak yang sudah menyimak materi hari ini dan terima kasih sudah mendengarkan, dan kita bahas sedikit tentang tim. Nah, tim itu sangat penting di dalam organisasi atau kita berbisnis. Kenapa? Karena mereka menjadi motor penggerak dalam organisasi atau kita berbisnis. Kalau tidak, kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus punya teman, tim yang dipercaya untuk bisa membangun iklim organisasi yang positif. Nah, oleh karena itu hubungan kita sebagai pemilik ataupun kita sebagai anggota atau sebagai karyawan, kita harus mengerti nih tim kita atau organisasi kita itu tujuannya kemana, ke arahnya ke arah mana, agar kedepannya kita harus punya tujuan yang sama arah, agar tidak melenceng kemana-mana. Dan otomatis kan manfaat dari organisasi itu kan membuat ke arah yang positif, yang baik. Nah, sampai di sini dulu. Terima kasih banyak yang sudah menyimak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.